Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Iin Ratnasari dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Apakah kalian masih mengingat surat? Ya, ada dua jenis surat, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Di materi sebelumnya, kita sudah pernah membahas mengenai surat pribadi. Ada yang masih mengingat apa itu surat pribadi? Ya, surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis, surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan atau kedinasan atau resmi. Di materi kali ini, kita akan membahas mengenai surat dinas. Ada yang tahu apa itu surat dinas atau surat resmi? Ya, surat dinas merupakan suatu surat resmi yang dibuat oleh sebuah instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas. Jadi, surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Surat dinas bersifat resmi dan menyangkut topik kedinasan. Bahasa yang digunakan pada surat merupakan bahasa baku dan apa adanya. Surat dinas tidak memerlukan bahasa kiasan atau berbunga-bunga. Sifat bahasa surat resmi singkat dan jelas, diungkapkan apa adanya serta berpola tetap. Ada beberapa fungsi dari surat dinas yang diantaranya sebagai berikut. 1. Sebagai pedoman pekerjaan, seperti surat instruksi, surat pemberian izin, ataupun surat pengambilan keputusan. 2. Sebagai alat pengingat, karena surat ini dapat dijadikan arsip bagi instansi. 3. Sebagai bukti perkembangan suatu instansi atau lembaga. 4. Sebagai alat bukti terutama surat perjanjian dan lain-lain. Nah, setelah kalian memahami mengenai pengertian dan fungsi surat dinas, ada baiknya kalian juga harus mengetahui jenis-jenis surat dinas. Jenis-jenis surat dinas yang pertama yaitu surat pemerintah. Surat pemerintah merupakan surat resmi yang terutama dipergunakan oleh instansi pemerintah untuk kepentingan administrasi pemerintahan. Surat pemerintah digunakan oleh instansi pemerintah mulai dari tingkat yang paling bawah sampai yang paling tinggi. 2. Surat bisnis atau surat niaga, berupa surat yang utamanya dipakai oleh perusahaan dalam urusan jual beli atau perdagangan. Surat bisnis memiliki bentuk yang bervariasi, namun tetap mengikuti ketentuan surat resmi. Biasanya, pemakaian bahasa surat bisnis lebih luas jika dibandingkan dengan bahasa surat pemerintah, tergantung dari kebijakan perusahaannya masing-masing. 3. Surat sosial. Surat sosial adalah surat yang dipakai oleh organisasi atau lembaga kemasyarakatan, seperti organisasi masyarakat, yayasan, perkumpulan olahraga, organisasi kedaerahan, dan organisasi lainnya, misalnya LSM, yang bersifat non-profit. Setelah kalian mengetahui jenis-jenis surat pribadi, kalian harus mengetahui struktur surat pribadi. Perhatikan beberapa struktur surat pribadi berikut ini. Pada bagian atas, terdapat kepala surat,
yang berisi dengan nama lembaga. Kedua, terdapatnya nomor dan tanggal serta jumlah lampiran berisi inti atau tujuan surat. Tiga, terdapatnya alamat surat. 4. Salam pembuka. 5. Paragraf pembuka. 6. Inti surat ungkapan menunjukkan tujuan atau hal surat. 7. Paragraf penutup. 8. Salam penutup. Dan 9. Nama dan tanda tangan pengirim. Pada surat dinas terdapat beberapa isi yang perlu kalian ketahui, yaitu isi surat dinas yang pertama, undangan rapat. Kedua, permohonan maaf suatu instansi kepada orang atau instansi atau perusahaan. Ketiga, lamaran pekerjaan. Keempat, surat permintaan izin tidak masuk. Kelima, izin menggunakan tempat dan sebagainya. Selanjutnya ada ciri bahasa. Ciri bahasa yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat formal. Contohnya, dengan hormat. 2. Bahasa ragam baku. Contohnya, surat pernyataan ini saya buat dengan sepenuh hati dan tidak ada unsur keterpaksaan. Kata baku di sini yaitu kata buat dan tidak. Ketiga, bahasa baik dan sopan santun. Keempat, struktur kalimat sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kelima, tanda baca yang tepat. Di sini ada contoh surat mengenai keterlambatan pengembalian buku. Nah, itu tadi merupakan materi surat dinas atau surat resmi. Ibu harap semoga kalian dapat memahami dan mengerti materi tersebut. Aku ingin kalian untuk mencatat materi dan contoh soalnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di materi berikutnya.